Pemirsa, operasi tangkap tangan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri. Polisi juga telah menyita uang ratusan juta rupiah. Novi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan promosi atau jabatan di Pemkab Nganjuk. Kegiatan tangkap tangan pada Novi Rahman merupakan kerjasama antara KPK dengan Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Selain Bupati Nganjuk, di Tipikor Mabes Polri juga menetapkan 6 orang tersangka lain. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pasca penangkapan Bupati Nganjuk, kita bergabung dengan reporter Putri Amanda dan juru kamera Untung Widodo dan Veriska Immanuel dari Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan. Amanda, apakah Bupati Nganjuk sudah dibawa ke Jakarta? Yang kita untuk Bupati Nganjuk sendiri yang berinisial NRH ini sebenarnya sudah tiba di Jakarta menggunakan jalur darat dan langsung dibawa ke Bareskrim Polri. Dan untuk terlambatnya dari Bupati Nganjuk yang dibawa ke Jakarta ini dikarenakan pembatasan dari transportasi Lebaran tahun 2021. Jadi untuk Bupati sendiri tidak bisa dibawa menggunakan pesawat ataupun menggunakan kereta api. Dan sejauh ini juga untuk Bupati Nganjuk langsung dibawa ke Bareskrim Polri, dan tadi Bareskrim Polri telah menggelar konferensi pers terkait dengan kasus dugaan jual beli jabatan di pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dan sejauh ini pihak kepolisian juga telah melakukan berbagai langkah yang telah diambil, seperti sudah melakukan penyitaan uang sebesar 647 juta rupiah dan juga memeriksakan para orang saksi yang totalnya ada sebanyak 14 dan disusul oleh penyitaan dari dokumen-dokumen ataupun barang bukti. Dan setelah dilakukan pemeriksaan para saksi dan juga telah melakukan penyitaan barang bukti sendiri, ditemukan ada sebanyak 7 orang tersangka selain dari Bupati Nganjuk sendiri yang berinisial NRH. 6 orang diantaranya, yang pertama untuk 5, ada 5 camat yang berinisial DR, ES, HY, BS, dan juga TBW yang diduga telah melakukan suap terhadap Bupati Nganjuk. Dan untuk 1 orang tersangka lainnya yang berinisial MIM ini juga merupakan ajudan Bupati yang diduga turut serta melakukan perbuatan untuk penerimaan dari suap yang dilakukan 5 camat tersebut. Dan untuk pasal-pasal yang disangkakan terhadap 7 orang tersangka, yang pertama untuk Bupati Nganjuk sendiri yang berinisial NRH ini dikenakan pasal 5 ayat 2 dan juga pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan untuk sanksi pidana sendiri dikenakan paling lama 5 tahun penjara dan juga denda paling banyak 250 juta rupiah. Dan untuk 5 camat yang juga menjadi tersangka ini dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf A dan juga huruf B dan pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Mereka juga sama dikenakan sanksi denda paling banyak 250 juta dan juga penjara kurang lebih 5 tahun. Dan untuk ajudan Bupati yang berinisial MIM ini juga dikenakan pasal 5 ayat 2 dan atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dan tadi konferensi pers yang digelar oleh Bareskrim Polri, Irjen Pol Argo Yuwono selaku Kadif Humas Polri menyatakan bahwa 7 tersangka ini akan dikenakan pasal Jungto, pasal 55 ayat 1 KUHP. Anggita. Baik, Amanda, lalu dari penangkapan ini barang bukti apa saja yang disita oleh polisi? Ya, kita kalau untuk barang bukti yang telah disita sejauh ini ada sebanyak ada uang sebesar 647 juta rupiah, disusul ada penyitaan 8 telepon genggam, buku tabungan dan juga buku tabungan di Bank Jawa Timur, serta ada dokumen yang juga turut disita pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kota Nganjuk, Jawa Timur. Dan para tersangka yang juga telah ditangkap, Anggita, saat ini yang totalnya ada sebanyak 7 orang pada saat operasi tangkap tangan di Nganjuk sekitar tanggal 9 Mei 2021 juga telah dilakukan penahanan oleh Bareskrim Polri mulai hari ini di rutan Bareskrim Polri. Nah, berikut kita simak bersama pernyataan dari Irjen Pol Argo Yuwono selaku Kadif Humas Polri terkait dengan penyitaan barang bukti kasus jual beli jabatan di
Nganjuk, Jawa Timur. Setelah kita mendapatkan data, dan kita melakukan penangkapan terhadap Bupati Nganjuk, ya, Bupati Nganjuk. Jadi kita penangkapan dari bawah dulu, ya, karena informasi dari bawah, kemudian meningkat ke atas ke Bupati Nganjuk. Dari penangkapan itu, ya, bahwa kita kemudian setelah penangkapan kita memeriksa beberapa saksi berkaitan dengan kasus tersebut. Ada 18 orang saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan, ya. Kemudian juga di dalam penangkapan itu kita juga menyita uang yang diduga berkaitan dengan jual beli jabatan sebesar 647.000 juta. Saya ulangi, 647.900.000, ya, ribu. Iya, Gita, kalau untuk pengusutan ataupun awal mula pengusutan kasus sendiri sebenarnya dilakukan oleh tim penyidik dari Dirti Tipkor dan juga bekerjasama dari KPK untuk mengusut kasus adanya aliran dana jual beli jabatan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ini sebenarnya pada April hingga awal Mei 2021, dan setelah itu penyidik langsung melakukan operasi tangkap tangan pada 9 Mei 2021 dan langsung melakukan penahanan terhadap 7 orang yang sudah kami sebutkan tadi, seperti ada beberapa camat di lingkungan Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, ajudan pribadi dari Bupati dan juga Bupati Nganjuk, Jawa Timur. Dan untuk mengamankan uang juga sudah dilakukan dan dokumen-dokumen juga sudah dilakukan. Setelah itu langsung dilakukan gelar perkara yang mana yang awalnya untuk hasil penyelidikan adalah penyelidikan namun ditingkatkan lagi menjadi penyidikan, dan sejauh ini sudah ditetapkan 7 orang tersangka yang juga tadi sudah dihadirkan di Barreskrim Polri untuk dilakukan ekspos dari tim penyidik Barreskrim Polri. Sementara demikian, Anggita, kembali ke Anda di studio. Baik Amanda, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, itu tadi laporan dari reporter Putri Amanda dan juru kamera Untung Widodo dan Veriska Emmanuel dari Barreskrim Mabes Polri Jakarta Selatan.